seorang istri pasti pengen saat dia melahirkan suaminya menemani dan menyaksikan kelahiran anaknya. Ya sudah, ini kita udah dekat. Yang mana rumahnya? Cuma mobil nggak bisa masuk emang, kita mesti jalan. Seorang istri yang pengen mencari suaminya. Sekarang ini keadaannya lagi hamil dan sebentar lagi melahirkan. Tapi ini malah ditinggal sama suaminya. Bayangkan gimana perasaannya. Ibu kenapa nangis? Kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Yaudah kita kesana sekarang. Siapa itu? Katanya Evia. Ini siapa? Evinya, ini ibunya. Ibunya? Nangis. Di mana rumahnya sih? Gak tau ini kemana sih gangnya. Waduh. Ini kemana Albert ini? Coba. Ini deh kayaknya deh, coba deh. Ayo. Ini ternyata di rumahnya banyak banget rame-rame di situ. Ibu-ibu di situ bingung semuanya, panik, teriak-teriak di situ. Ayo cepet panggil bidan, panggil dokter semuanya. Gimana ini? Aduh, ini bukan ada bidan, Pak. Ada bidan terdekat, Pak. Bawa bidan aja. Ya, ternyata di situ ibu-ibu berusaha ngebantuin klien kita yang namanya Mbak Evi di situ, dan Mbak Evi berusaha untuk menahan sakit yang ada di perutnya. Dia meronta-ronta di situ. Ayo, Mas. Ada bidan terdekat, Pak. Di mana? Di depan sana. Tolong, aduh. Mana? Di depan sana depannya. Ayo, Mas. Tolong, Mas. Kita tujuannya cuma pengen jenguk, pengen ngobrol-ngobrol. Loh, kok malah panik begini? Kok malah disuruh panggil bidan? Ini bidannya bidan siapa? Rumahnya di mana? Alamatnya di mana? Nggak dikasih tahu. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Bidan mana, Mas? Abang ngecek aja, Mas. Iya, duduk. Ini semakin parah Mbak Evi ini, dia terus meronta-ronta, dia sampai nangis di situ, dan akhirnya Ini udah ada nggak orangnya? Takutnya nggak ada lagi, bidannya gimana ini? Waduh, nanti bidannya digonceng Albar aja. waduh, udah tambah panik di situ. Buru-buru gua keluar di situ, gua tanya di mana tempatnya bidan, di mana rumahnya bidan. Nah, untungnya ada tukang ojek di situ yang tahu. Iya, Mas, antar, Mas. Diantar ke tempat rumahnya bidan di situ. Ibu ada yang melahirkan, Ibu. Ibu bisa ikut kita nggak? Yang mana bidannya? Oh, Ibu. Ketemu sama bidannya, gue langsung buru-buru. Ayo Bu, buruan Ibu, buruan. Ini ada orang yang melahirkan. Ini sebelah sini, Ibu. Naik sini aja, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Saya pegangin aja. Ya, saya pegangin, nggak apa-apa. Ya, langsung ketemu di sana, Ibu ya. Langsung peluk aja, Bu, biar nggak jatuh. Kita kenceng, Bu, kenceng. Bu, buruan, Bu. Ayo, Bang. Pegangan, Bu, pegangan, Bu. Akhirnya buru-buru gue ajak bidannya, naik motor, ngebut kita di situ menuju ke rumahnya Evi, dan langsung ditanganin Evi di situ. Ayo, Ibu, buruan, Bu, Ibu, buruan. Ayo, di sini, Bu, tempatnya, Ibu, yuk. Sini, Bu. Ayo. Kita semua yang laki-laki disuruh keluar, dan bidan di situ berusaha untuk ngebantuin Mbak Evi ini. Ya. Ayo, keluar. Lagi berjuang. Alhamdulillah, ya, anaknya berhasil dilahirkan dengan selamat. Anaknya selamat, ibunya juga selamat, dan alhamdulillah tidak terjadi kenapa-kenapa. Iya, Nah, ibunya juga alhamdulillah sehat ya? sehat ya, sehat semuanya sehat, bayinya perempuan ya, luar biasa banget. Perempuan ya? Iya, kenapa Gimana Ibu? sehat, Bu? Makasih ya Mas Mandala, anak saya udah dibantuin melahirkan. Ya, sekarang saya minta diajarin. Dan di situ akhirnya dimintain tolong untuk ngazanin, ya. Jadi maksudnya saya nggak zanin, Bu? Diajarin bapaknya nggak ada. Oh gitu. Udah lama nggak pulang-pulang. Oh, gitu. Nggak ada orang laki-laki di Nggak situ, ada, Bu? Mas. Oh gitu. Yaudah bentar ya. Oh, Iya, iya, udah nggak apa-apa. Dengan muka yang sedih, dengan bertetesan air mata, Mbak Evi di situ nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
setelah diazanin, dikomatin, dia di situ nangis. Dia bilang bahwa seharusnya yang mengazanin dan mengkomatin dia dan anaknya adalah suaminya sendiri. Alhamdulillah semuanya lancar Mbak ya. Ya sudah ini Mbak sebaiknya istirahat ya, jangan banyak pikiran lagi. Ya emang ikhlasin aja Mbak semuanya. Yang penting Mbak sehat, bayinya juga sehat ya. Tapi saya tetap mau minta tolong bantuin suami saya ya Mas ya. Bagaimanapun juga seorang istri pasti pengen kehadiran suaminya di saat dia melahirkan. Tapi ternyata suaminya yang namanya Gilang ini malah menghilang, ada kabar sama sekali. Saya tuh pengen sebenarnya suami saya tuh ada tadi pas saya lahiran. Makanya kenapa saya kantor. Aku minta tolong cariin suami saya sebelum saya melahirkan. Ternyata anaknya udah keburu keluar. Saya nggak tahu kenapa Mas Gilang ninggalin saya. Kita tuh udah nikah 3 tahun. Terus pas kita punya dia tuh ngarepin banget punya anak, tapi pas saya hamil dia malah pergi nggak tahu kemana. Saya udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Mungkin memang belum saatnya ketemu. Nanti kalau Allah mengizinkan ketemu pasti ketemu kok ya. Yang sabar Mbak ya. Kita tolong ya Mbak. Mas. Ya Mbak sekarang istirahat dulu ya. Nanti anaknya ditengokin, disusuin ya supaya anaknya ada kehausan nanti sehat. Ya. Iya. Kita break pencarian ya. Kita membantu kasus yang lain. Mari Mbak ya. Assalamualaikum. Sudah ini kita kasih kesempatan Mbak F-nya untuk istirahat supaya dia pemulihan, supaya dia bisa nyusuin anaknya ya. Dia fokus mikirin anaknya. Ya. Baru lahir juga kan. Kalau dia mau melanjutkan pencarian nanti tinggal hubungin kita aja ya. Kapan aja insya Allah kita siap. Ya sudah kita balik lagi kantor ya. Hampir 1 bulan lebih ya, Mbak Evi ini ngabarin tim, dia minta tolong untuk melanjutkan pencarian, dia pengen mencari lagi keberadaan suaminya. Ya ini sekarang kita ketemuan sama Mbak Evi ya, janjian di suatu tempat. Ruko dekat rumahnya sih ya. Ruko-ruko dekat rumahnya ya. Ya sudah, akhirnya tim sepakat untuk bantuin Mbak Evi ya, ngelihat kondisinya juga udah membaik ya. Dia sudah mulai sehat lagi, udah bisa melakukan aktivitas. Kita janjian di dekat rumahnya, tepatnya di sebuah ruko. Akhirnya kita menuju ke sana. Mana nih? Enggak, teleponnya nggak diangkat nih. Katanya di sini, emang bener Sherlocknya di sini. Sini ya? Iya. Sampai di ruko tersebut, Feli berapa kali telepon klien kita Mbak Evi. Ini kemana ini? Di telepon kok nggak ada yang angkat handphonenya. Mana ini udah jam segini loh? Udah mau sore ini. Iya, makanya dia sih Sherlocknya di sini. Pas kita lagi nyari, tiba-tiba ini pas di belakang kita, di situ ada toko susu, ya. Ternyata di situ ada orang dimarah-marahin. Oh ya? Kenapa itu kenapa? Kenapa? Maaf, Mbak. Ya ampun, Mbak Evi kenapa? Nah, pas gue samperin ternyata Siapa ini ada Pak? Enggak, Mbak, maaf Mbak, ada apa ini? Kenapa Mbak Evi? Kenapa? Kok sampai nangis? Ini siapa? Aku tuh di sini kerja, Vi. Ini
ini bukan toko aku. Maaf ya, ini teman-teman gue, emang gue janjian sama mereka di sini. Ya tapi jangan di sini juga dong, Enggak, Vi. Mbak jangan salah paham dulu, Mbak. Ini biar kita jelasin dulu, dia ini kan cuma mau minta tolong sama kita. Kita nggak jelekin toko ini, enggak kok, Mbak. Ya tapi kan aku gak enak sama bos aku. Emang kenapa nggak enak? Kita kan nggak rusak, nggak mencemarkan nama baik toko ini. Ini Enggak lagi kok. kenapa ada apa sih sebenarnya, Vi? Ini kenapa ini, Kan Mbak? kita bukannya udah janjian. Apa ada masalah Iya, ini? Jadi saya mau beli susu buat anak saya, kebetulan belum minum susu. Dia udah utang 3 kali, Mas. Dia udah nunggak 3 kali. Saya di sini kan ikut orang. Masa saya harus ngomong terus?